Setiap pemanfaatan sumber daya hutan negara wajib dikenakan PNBP. Adapun jenis PNBP atas pemanfaatan hutan meliputi A. Iuran perizinan berusaha pemanfaatan hutan, B. Provisi sumber daya hutan, C. Dana reboisasi, D. Dana hasil usaha penjualan tegakan yang berasal dari hutan tanaman hasil rehabilitasi, E. Denda pelanggaran eksploitasi hutan, F. Penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan hasil hutan, G. Penerimaan dari pelayanan dokumen penjaminan legalitas hasil hutan, H. Ganti rugi tegakan, I. Denda administratif terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang terbangun di dalam kawasan hutan yang memiliki izin lokasi dan atau izin usaha di bidang perkebunan, yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, akibat tidak menyelesaikan persyaratan perizinan di bidang kehutanan. Untuk memudahkan dan mengoptimalkan pembayaran PNBP dalam pemanfaatan sumber daya hutan negara, maka dibuatlah Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau SIPNBP. SIPNBP adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNBP. Sistem ini telah menjadi pelayana pembayaran PNBP satu sistem yang mudah, cepat, dan praktis. Pembayaran yang mudah dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Secara prinsip pembayaran PNBP untuk hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu hampir serupa, dan juga SIPNBP sangat berkaitan dengan SIPUHH. Adapun mekanisme pembayaran PNBP pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut. Wajib bayar PNBP melingkupi pemegang izin sah sebagai perizinan berusaha pemanfaatan hutan, perhutanan sosial, perum perhutani, pemegang hak atas tanah, pemanfaatan kayu kegiatan non-kehutanan. Pertama-tama pemegang izin sah membuat rencana pengelolaan pemanfaatan hutan baik berupa RKU, rencana kerja usaha, dan RKT, rencana kerja tahunan untuk PBPH, PS, dan perhutani, atau rencana tebang untuk PHAT dan PKKNK. Dengan syarat unit manajemen atau UM tersebut memiliki ganis atau pendamping untuk pemegang izin PS. Selanjutnya Kepala BPHP memberikan rekomendasi terhadap ganis pada UM dalam melakukan pemanfaatan hutan. Setelah memiliki ganis, wajib bayar berhak untuk mendaftarkan usahanya pada SIPUHH dan SIPNBP dengan syarat tambahan telah diterbitkannya SK penugasan terhadap admin SIPUHH dan SIPNBP. Kemudian sistem akan menerbitkan user ID dan password terhadap individu yang berwenang sebagaimana SK penugasan admin yang diterbitkan oleh UM. Setelah terdaftar pada sistem, pemegang izin dapat segera mencatatkan laporan hasil produksi hutan mereka secara mandiri dengan menggunakan SIPUHH. Setelah LHP masuk ke dalam SIPUHH, SIPNBP akan menerbitkan kode billing melalui perhitungan otomatis yang dilakukan oleh sistem. Wajib bayar yang telah membayar tagihan tersebut melalui bank, akan otomatis terdata pada SIPNBP dan terintegrasi dengan Simponi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. SIPUHH akan menerbitkan SKSHH setelah tagihan terhadap LHP telah terlunasi. SKSHH berfungsi sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan hasil hutan yang sah atau legal. Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan terus memberikan pendampingan, bimbingan dan bantuan kepada masyarakat, khususnya para pelaku perhutanan sosial yang dalam hal ini para pendamping PS. Kepada mereka diajarkan bagaimana proses penatausahaan hutan mulai dari melakukan pengukuran, pengujian atas hasil hutan, perhitungan kewajiban PNBP termasuk penggunaan sistem informasi yang ada. Kedepannya masyarakat akan lebih dimudahkan melalui pembayaran secara digital, antara lain melalui Tokopedia, Bukalapak, Dana, dan lain sebagainya. Inilah sebagai bentuk hadirnya pemerintah di dalam memposisikan masyarakat sebagai subjek hukum di dalam pengelolaan hutan, dan ini juga merupakan upaya bagaimana masyarakat diajarkan memiliki hak dan kewajiban yang jelas, serta bagaimana melakukan pengelolaan hutan secara lestari. Dengan adanya SIPNBP, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dapat tercapai dengan baik.